Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Tiara Khadijah Eleanor Tabina dengan NIM 211060019 ingin menjelaskan tentang pemikiran hadis hermeneutika mengenai Abid Al-Jabiri. Yang pertama tentang beliau. Nama lengkapnya Abid Al-Jabiri atau adalah Muhammad Abid Al-Jabiri. Beliau adalah seorang filsuf intelektual terkenal asal Fes, Maroko yang lahir pada tanggal 27 Desember 1935 dan beliau wafat pada tanggal 3 Mei 2010 di Casablanca, Maroko. Dia dikenal sebagai salah satu pemikir muslim kontemporer yang berpengaruh di dunia Arab dan beliau juga menulis karya di bidang filsafat, sejarah, dan kritik budaya. Abid Al-Jabiri melibatkan dalam lingkungan intelektual yang kental, di mana ia tumbuh dengan mendapatkan pendidikan yang intelektual yang solid dan terpapar dengan berbagai pemikiran yang seperti teologi dan ilmu-ilmu sosial. Ia dikenal juga sebagai aktif filsuf yang terkenal di negaranya. Ia dikenal karena proyeknya akademis yang bernama Quito of Arab Creation yang diterbitkan pada dalam 4 volume antara lain pada tahun 1980-an sampai 2000-an. Abid Al-Jabiri memiliki ayah dan ibu yang berperan penting dalam hidupnya. Ayah beliau yaitu Japari dan ibu beliau yaitu Munawarah. Ayahnya merupakan seorang nasionalis yang berjasa besar dalam kemerdekaan Maroko, sehingga darah nasionalis beliau mengalir dalam tubuhnya. Keduanya juga memberikan perhatian dan kasih sayang yang istimewa terhadap hidupnya, sehingga ia tumbuh dalam keluarga yang terpandang sekaligus menjunjung tinggi intelektual yang panjang dan konsisten, menjadikannya salah satu tokoh yang terpenting di kursus pembaharuan pemikiran Islam di abad ke-20. Ia juga memulai pendidikannya di sekolah dasar dan menengah di Fes, Maroko. Setelah itu, Al-Jabiri melanjutkan pendidikannya di studinya di Universitas Viro di Rabat, Maroko, di mana ia memperoleh gelar lisensi secara setara dengan S1 dalam bidang filsafat pada tahun 1957. Kemudian Al-Jabiri melanjutkan studinya ke Sorbonne University di Prancis dan dia di sana mendapatkan gelar diplom Etudes Supérieures dengan setara dengan S2 dan dalam bidang filsafat pada tahun 1959. Ia juga memperoleh gelar PhD di bidang filsafat di universitas yang sama pada tahun 1970. Selanjutnya, Al-Jabiri kembali ke Maroko dan bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammad V di Rabat, dan beliau juga mengembangkan keilmuannya dan karir akademiknya dan menjadi salah satu pemikir dan filsuf yang paling berpengaruh di kotanya tersebut. Beliau juga mempunyai guru dan murid yang mempelajari filsafat dan hadis terkemuka di Maroko. Toha Abdurrabin yang dikenal sebagai salah satu pemikir muslim kontemporer yang berpengaruh di landasan filosofis yang kuat dan berkembang pemikiran filsuf di Maroko tersebut, dan beliau juga kuat dalam pikiran Abid Al-Jabiri, khususnya dalam memahami isu-isu modernitas, tantangan yang dihadapi dalam konteks budaya dan intelektual Arab. Di antaranya murid terkenal beliau, Abid Al-Jabiri, adalah Muhammad Abid Al-Jabri, seorang filsuf dan pakar politik juga di Maroko yang juga banyak menulis karya-karya penting dalam kursus pembaruan pemikiran Islam di Maroko, dan juga menjadi pakar penting dan salah satu pemikir terkenal di Maroko juga. Selanjutnya karya-karya beliau. Yang pertama itu An-Naqd al-Aql al-Arabi atau kritik akal dan Arab, Bunyat al-Aql al-Arabi atau struktur Arab, akal Arab, dan Aql al-Syashi al-Arabi atau akal politik Arab.
Dalam karya-karya tersebut, Abid Al-Jabari juga membahas isu-isu pembaruan pemikiran Islam dan melakukan kritik mendalam terhadap tradisi intelektual Arab yang menurutnya itu sudah tidak relevan lagi dengan tantangan zaman. Melalui analisis filosofis dan historis yang komprehensif, Abid Al-Jabari juga berusaha mengungkapkan akar-akar permasalahan dan menghambat kemajuan pemikiran dan peradaban Islam di dunia Arab maupun di negaranya sendiri. Pemikiran hermeneutika dalam hadis menurut Abid Al-Jabiri. Menurut Abid Al-Jabiri, dalam bidang hermeneutika hadis, ia mengembangkan pendekatan hermeneutika dalam memahami teks hadis Nabi Muhammad, yang dimana ia berpendapat bahwa teks hadis harus dipelajari dalam konteks sejarah dan sosial budaya, di mana hadis tersebut muncul. Selain itu juga pemaham hadis juga harus mempertimbangkan aspek linguistik, logika, dan psikologi dari teks tersebut. Dengan pendekatan ini, Abid Al-Jabari berusaha menghadirkan interpretasi hadis yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman sekarang, sehingga dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam di era modern dan juga di era masa lalu. Prinsip-prinsip apa hermeneutika hadis menurut Abid Al-Jabari? Yang pertama itu al-fasl atau keberjakan. Abid Al-Jabari menggunakan prinsip keberjakan untuk memahami hadis. Prinsip ini berfokus pada pengungkapan sisi sejarah dan historias hadis. Yang kedua yaitu al-wasl atau ketersambungan. Prinsip ketersambungan ini digunakan untuk memahami hadis dalam konteks sejarah dan sosial. Dengan demikian, hadis dapat diartikan sebagai jawaban dari wacana baru, dinamis, dan kreatif. Dan juga ada analisis kritis menurut Abid Al-Jabari. Analisis kritis tersebut terhadap pemikiran hermeneutika hadis menurut beliau yaitu menunjukkan bahwa teori hermeneutika lainnya seperti Gadamer dan Paul Ricoeur juga memiliki pengaruh pada pemikirannya. Penelitian ini juga mencoba untuk menguji pengaruh Abid Al-Jabari dengan teori hermeneutika lainnya. Adapun hadis menurut Abid Al-Jabari yang mengungkapkan pemikiran hermeneutika hadis, yakni riwayat Muslim Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila surukum wa amlikum walakin yang guru ila qulubikum wa a'malukum. Artinya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi ia melihat dari hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Menurut beliau, hadis ini mengindikasikan perlunya memahami teks dalam hadis dengan mempertimbangkan konteks historis, bukan hanya pemahaman dengan tekstual semata. Pertanyaan, Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk kalian dan tidak pula pada harta-harta kalian, tetapi ia melihat pada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Harus dipahami dengan mempertimbangkan situasi masyarakat Arab saat itu juga mementingkan penampilan lahiriah dan kekayaan materi. Dalam pandangan beliau, hadis ini juga mendorong untuk melakukan upaya hermeneutis yang memperhatikan horizon teks atau makna literal dan horizon pembaca konteks sosio-historis agar pemahaman teks tersebut menjadi lebih komprehensif. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan hermeneutika yang dikembangkan olehnya, yaitu memahami teks dengan mempertimbangkan dialekta antara teks, konteks, dan juga pembaca. Kesimpulan dari pemikiran hermeneutika hadis menurut Abid Al-Jabari yaitu kontribusi Abid Al-Jabari dalam bidang hermeneutika hadis dianggap penting bagi upaya memperbarui pemahaman Islam di tengah-tengah tantangan modernitas. Pemikirannya yang menekankan perlunya memahami teks hadis secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melantar belakanginya telah memberikan perspektif baru dalam studi hadis. Pendekatan hermeneutika yang dikembangkan diharap dapat menghasilkan interpretasi hadis yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman, sehingga dapat menjadi landasan bagi pembaruan pemikiran dan praktek keagamaan di dunia Islam. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahpahaman atau kata-kata wrong dari saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.